Kasus yang kami ambil Hadir. adalah kasus Oke, yang baru manusia saja bodoh. terjadi di Yunita Kupang, Atap-Atap. di Hadir, salah satu Pak. kampus Ya, manusia bodoh. yang bernama IAKN. Tinggalkan kelas saya, manusia bodoh. Dalam video yang beredar, seorang dosen Salam mengeluarkan Bapak, saya kata-kata kali yang berantem tidak malu hadir Bapak. sepantasnya, yaitu manusia bodoh dan saya binatang, panggil kau nama, kepada kau pimanat, mahasiswa binatang. saat melakukan kelas daring. Kasus ini termasuk dalam kekerasan verbal. Munculnya dugaan ucapan yang tidak pantas dan merendahkan martabat mahasiswa dalam proses bimbingan secara akademik, dan juga pelanggaran etika. Penyebaran video yang luas memicu kecaman dari publik dan juga mahasiswa secara nasional. Berikut aspirasi dan tuntutan mahasiswa menuntut kejujuran institusi dalam proses penyelidikan internal, mendesak pemberhentian atau sanksi administrasi berat bagi oknum, jaminan keamanan bagi mahasiswa pelapor, dan intimidasi. Langkah hukum yang dapat kita ambil, yang pertama, laporan ke pihak yang berwajib. Kedua, melakukan mediasi, dan juga yang ketiga, melakukan tuntutan hukum. Tindakan disiplin kampus yang pertama, tim investigasi. Pembentukan tim khusus oleh rektor untuk verifikasi fakta lapangan. Yang kedua, penonaktifan, pemberhentian sementara oknum dari kegiatan mengajar seiring proses pemeriksaan. Yang ketiga, penerapan regulasi. Pengacuan pada Peraturan Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dan yang keempat, pemulihan nama baik. Komitmen IAKN Kupang untuk mengembalikan kepercayaan publik. Berikut mekanisme penanganan secara formal. Yang pertama, tahap pelaporan, pengambilan data dan laporan resmi dari mahasiswa. Tahap yang kedua, pemeriksaan, pemanggilan saksi dan oknum dosen terkait. Tahap ketiga, sidang etik, pertimbangan sanksi oleh Senat dan Dewan terkait. Tahap yang keempat, keputusan penerbitan SK sanksi atau tindakan administratif. Dampak dan mitigasi masa depan. Dampak yang pertama, dampak perubahan sosial. Kekerasan verbal mengubah cara individu berinteraksi dengan orang lain dan merusak tatanan sekitarnya. Korban cenderung untuk menarik diri, minder, dan merasa takut untuk berinteraksi dengan teman sebaya atau masyarakat, dan juga kehilangan kepercayaan diri. Yang kedua, dampak terhadap perubahan lingkungan. Kampus menjadi tempat yang menakutkan, tidak aman, dan tidak nyaman untuk beraktivitas. Yang ketiga, dampak perubahan akademik. Kekerasan verbal memiliki dampak langsung pada kemampuan kognitif dan motivasi belajar korban. Kekerasan verbal tidak boleh dianggap sepele, dampaknya merusak harga diri, menciptakan lingkungan yang tidak aman, dan menghambat perkembangan potensi manusia. Penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman. Mitigasi yang dapat dilakukan, yang pertama, penguatan etika. Penguatan etika berfokus pada kesadaran individu untuk bertindak sopan meskipun tanpa pengawasan. Yang kedua, digital sustainability. Bertujuan membangun ekosistem digital yang sehat, aman, dan tahan lama di mana interaksi sosial berlangsung secara positif. Yang ketiga, regulasi adaptif. Regulasi adaptif adalah peraturan hukum yang dinamis, cepat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi baru, dan berorientasi pada perlindungan korban. Mitigasi ini paling efektif jika dilakukan bersamaan. Individu memiliki etika, platform menyediakan lingkungan aman, dan hukum memberikan kepastian. Langkah strategis pencegahan, yang pertama, Satgas Khusus, pengaduan Satgas PPKS untuk menangani kekerasan verbal dan seksual di kampus. Yang kedua, edukasi etika. Pelatihan berkala tentang komunikasi asertif dan profesionalisme bagi seluruh staf. Dan yang ketiga, kanal aduan, penyediaan sistem pengaduan digital yang anonim dan terlindungi bagi mahasiswa. Refleksi bersama untuk IAKN Kupang, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, namun ia butuh karakter yang kuat untuk menjaga kebenaran. Kesimpulan, definisi dan tindakan kekerasan verbal adalah perundungan melalui kata-kata langsung atau suara untuk menyakiti dan mengintimidasi. Dampak psikologisnya, kurang percaya diri, kecemasan berlebih, depresi, dan trauma. Jika hal ini terjadi di kemudian hari, rekomendasi tindakan awal yang kami ambil, yang pertama, empati bicara, berpikir sebelum berucap agar tidak menyakiti. Yang kedua, keberanian melapor, jangan diam jika mendengar atau menjadi korban kekerasan verbal. Yang ketiga, budaya apresiasi, membiasakan diri memberikan dukungan positif daripada kritik yang menjatuhkan. Dan yang keempat, penguatan karakter, memahami bahwa martabat manusia
tidak ditentukan oleh hinaan orang lain. Nilai Pancasila yang relevan yang pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai sesama manusia dengan tutur kata yang sopan. Dan yang kedua, persatuan Indonesia, menghindari perpecahan yang disebabkan oleh adu domba atau fitnah. Sumber yang kami ambil dari kpksigap.com by wartawan Nukan. Tanggal kejadian 22 April 2026. Terima kasih sudah menonton.